Sekarang kita ngomong tren sekarang. Tren sekarang itu banyak orang, mohon maaf banget, buat pengarisan dagang atau apalah banyak. Di mana sebenarnya? Sini. Di sininya, di sini. Iya, ini di belakang batu. Oh di sini, berarti di sini. Orang kerja gini. Orang yang kerjanya gini. Gini. Kayak penyambut tamu gitu. Enggak, kayak nyembah sesuatu. Wah. Kalau Mas Gado lihat ada beberapa bulu. Oh ayam ya. Inilah makanya bilang ada beberapa yang saya bilang kurang baik niat orang itu, batasnya Mas Genta. Salah satunya ya laku pernah ngasih saji-saji bekas-bekas ya kayak ayam apa segala macam di sini. Let's go teman-temanku. Awas. Licin ya? Awas, kepleset. Welcome to Gua Grewek, Mas Genta. Selamat menikmati di pintu selamat datang Gua Grewek. Tuh, kayak kepala, Mas. Mana? Ini loh. Oh ini ya. Lagi mangap. Lagi malam, mangap dan lagi ngintip kita. Kayak orang kaget. Pastikan dulu ya. Tapi emang hijau sih. Tapi ini pertanyaanku ya, mungkin sebelum kita nanti masuk lebih dalam lagi, Mas Gado sama Tasya juga. Apa yang spesial dari gua ini? Dengan gua-gua lain yang mungkin ada di luaran sana. Kenapa ini menjadi jujukan orang laku atau mungkin ya sekilas walaupun nggak jadi jujukan orang laku, apakah memang ada yang spesial di dalam sana nanti atau gimana? Kalau spesialnya dulu banyak, nanti salah satunya sembari kita menuju tempatnya. Cuma kita bicara tren sekarang ya. Tren sekarang sih jujur aja tempat ini banyak jujukannya. Dari sini nanti ada titik lain tuh buat apa ya, mohon maaf, banyak orang buat larisan dagang Di sini. ada itu. Tapi makanya jangan kaget kalau Mbak Tasya nanti ngelihat ada yang gimana di dalam. Sekarang kita ngomong tren sekarang. Tren sekarang itu banyak orang, mohon maaf banget, buat pengarisan dagang atau apalah banyak. Intinya itu. Tapi nanti setelah dari sini nyambung kemana ada. Nanti kita sembari penelusuran kita ceritain. Ya. Kalau kamu sekilas melihat tempat ini seperti apa dari luaran sana kayak? Tadi kalau dari luar ngeliatnya nggak ada yang jelek. Makanya tadi pas Mas Gado bilang penglarisan, aku mau nanya, emang ada yang dapat? Soalnya aku nggak lihat yang jelek. Tapi nggak tahu kalau ke dalam ya. Ada. Kalau yang tren sekarang, yang fenomena sekarang, kalau umumnya orang ke sini, yang kita ngomong trennya penglaris dagang. Penglaris dagang. Bukan penglaris untuk pelet apa itu, bukan dagang. Orang punya usaha itu dagang. Lalu apakah nanti kalau kita semakin masuk semakin ke dalam, kita akan makan tren di masa lalunya itu apa? Kita lihat. Serunya di situ. Kita lihat. Semoga kalau harapannya semoga yang tren itu penglaris sekarang itu bukan yang dari dulu atau yang karena pengennya orang zaman sekarang tuh, bisa jadi dari luar terus ke sini. Cuma rata-rata awalnya ini masih dipakai dulu kok. Di sini ya? Apapun ya, niat baik kurang baik apapun ini di sini. Ini juga kayak kaki. Kayak kaki. Mana? Ini jempolnya. Ini maksudnya aku melihat gua ini terlalu banyak kemiripan batu itu dengan sebuah bentuk apa gitu maksudnya. Nah kita kan masih nggak tahu juga sejarahnya, karena sejarah gua ini pun juga oleh warga lokal juga belum banyak. Wah ini juga ya, semoga semakin ke dalam. Ya nanti semoga semakin ke dalam kita semakin bisa ini menemukan temuan lihat. Ini bentuknya. Yuk, let's go. Siap? Yuk. Hati-hati, licin. Kalau mulai sesek,
cabut. Kalau gerah, minum. Waktu pertama masuk ke dalam gua, aku nggak ngerasain apa-apa, tidak melihat apa-apa, karena mungkin aku juga nggak fokus ya di situ. Aku cuman merasa gua itu hampa, kosong, nggak enak rasanya. Tapi ketika udah mulai masuk ke dalam, aku mulai merasa kayak diliatin banyak sosok, tapi aku nggak lihat siapapun di situ. Terus ketika udah mulai di bagian gua yang kita bisa berdiri, ternyata di sebelah belakang batu itu ada satu sosok yang pendek tapi mukanya tua dan aneh, hidungnya panjang banget, terus dia senyum dan dia menyembah-nyembah sesuatu yang nggak tahu apa. Jadi di depannya tuh nggak ada apa-apa, tapi dia selalu menyembah-nyembah di depan situ. Kayak dorong kerdil. Terus? Tapi kayak ngomong kayak di mana sebelahnya? Sini. Di sininya, di sini. Iya, ini di belakang batu. Oh, di sini. Berarti di sini. Orang kerdil gini. Orang yang kerdilnya gini. Gini. Kayak penyambut tamu gitu. Enggak, kayak nyembah sesuatu. Wah, nyembah Tasya dong. Nyembah Genta. Ini lah pangeran kegelapan. Bentuknya wajah. Kayak orang kerdil hitam, orangnya hitam. Oh, hitam kulitnya hitam. Hitam terus ininya panjang, hidungnya panjang. Kayak Petru. Enggak sih. Hidungnya panjang nggak kayak Petru? Oh iya, hidungnya kayak gitu. Hidungnya kayak Petru. Hampir sama kayak di Bali itu mungkin. Enggak. Ya. Terus baik buruknya aku belum tanya. Oh iya, baik buruknya. Tapi baik buruk. Buruk. Katanya tadi di depan semuanya baik. Ya kan baru masuk, baru lihat. Oke, ya nggak apa-apa, biar tahu. Oke, sekarang ini kita menganalogikan ya. Kalau aku habis ini tanya, ini kan titik buruk nih. Nah, aku tanya, apakah hanya berpindah sini bisa menjadi titik baik juga, Mas? Di sini, batu ini. Jadi sebetulnya gini, Mas Genta, filosofi baik buruk itu kita lihatnya bahwa setiap kelelawar lewat di kaki saya, setiap jengkal, semua ini kan isinya bangsa yang banyak yang tak kasat mata itu banyak lah. Jadi kita nggak bisa bilang, even di sini dibilang Tasya kurang baik, mau kita duduk di sini niatnya baik, ya nggak apa-apa juga. Balik ke kitanya sebetulnya. Punjernya harus kita. Patoknya punjernya kita. Justru siapa tahu ini jadi tempat untuk tempa. Tempa enak-enak aja kan nggak jadi tempaan. Maksudnya nggak ada kayak pembagian daerah gitu nggak ada? Nggak ada ya. Bicara nanti Danyang Punden ya ada. Cuma nggak ada pemanggilan. Nggak daerahnya nggak ada. Tadi Mas aku mau lanjut pertanyaanku tadi. Tentang, aku sebenarnya kan penasaran sama batu ini dari kemarin survei pun sebenarnya aku udah banyak menyimpan penasaran. Kalau di Gua Rahayu kan kita membahas tentang satu paduka, yaitu adalah Panembahan Senopati waktu di Gua Rahayu. Apakah di sini juga ada paduka lainnya juga? Kalau kita melihat dari struktur bentuk, apakah ada filosofi yang diambil juga? Berarti mau dibahas sekarang nih yo. Jadi gini Wis. Nah, aku penasaran. Mas Genta ingat nggak? Sebetulnya Gua Greweng itu salah satu tempat yang kita skip. Kalau ingat waktu itu mau jalan jejak romantis Sang Paduka, beberapa tempat Gunung Kidul kan saya infokan, karena kita sudah ke Parangkusumo dan sebagainya, udahlah kita skip. Sama kalau mau tokoh berarti satu ini ketemuan. Panembahan Senopati kesini, pernah kesini, sama urutannya laku, sama urusannya sama. RK otomatis itu lagi. RK itu GBN Laut, teman-teman, Guru Besar Nusantara Laut. AK Ratu gitu. Mikir. Jadi balik lagi satu tokoh, ya salah satunya Panembahan Senopati pernah ke sini. Nanti siapa lagi ada titik-titik yang beda. Ini kan tadi Mas kan tanya-tanya, ya wis lah tak jawab lah di sini. Miripnya itu. Kalau dulu mau ngurut, seandainya dulu tetap di sini, jadi cerita sambungan. Iya, ya ceritain memang. Gak apa-apa, nanti kita tambah-tambahin lah dikit. Okay. Ayo wis yuk, masuk. Ya. Oh, masih masuk lagi? Masuk, tasnya mau kanan mau kiri terserah. Ada satu hal unik yang aku temukan. Apa? Entah ya di sini. Kalau Mas Gado lihat ada beberapa bulu. Oh, ayam ya. Inilah makanya bilang ada beberapa yang saya bilang kurang baik niat orang itu, Mbak Tasya, Mas Genta. Salah satunya ya laku, pernah ngasih saji-saji bekas-bekas ya kayak ayam apa segala macam di sini. Ini bulunya masih ada. Ada yang hidup. Tuh. Jadi buat kita-kita yang masuk sini yo tetap waspada lah. Maksudnya jangan terlena dengan nanti rupa, wisik, suara yang seolah-olah baik. Hati-hati aja.
Semua itu kan bisa penipuan. Yes, lanjut ya. Yuk. Yuk. Depan siapa? Oh iya, aku ya. Kiri ya. Nanti kita Ya. keluar kanan. Nih, atasnya bulu-bulunya. Iya. Masih baru lah ini. Hitungan minggu. Terus kita mulai masuk ke dalam, naik ke atas. Di atas itu ada tempat duduknya Bung Karno. Air bagus. Minum boleh. Kalau mau ngincip, jangan diambil semua karena di sini ada binatang butuh. Diambil aja gini. Pas. Nah, diambil aja dikit. Rasanya beda. Mau icip? Beda, ya, icip. Rasa dulu, nih. Anyep-anyepnya beda. Bagus. Ini kandungannya bagus. Bismillah, pokoknya jadikan rahmat buat kita. Dikit aja, kasihan binatang minum sendiri. Ini kan hidup semua seperti. Iya. Oh iya, sepetnya beda lah ya, sepetnya. Ya. Boleh ngambil kalau ada botol sini. Di sebelah batu itu ada satu sosok yang berdiri, cuman bawa tombak, tapi dia diem aja, bahkan nggak melirik ke kita, jadi cuman melihat ke satu titik dan cuman diem aja. Oke, Syah, menurutmu tempat ini? Mantap. Tapi enak, nggak tenang. Iya. Harusnya sih kalau kita nyoba duduk di sini enak kali ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Kayaknya juga siang juga Tapi enak sih. kayak nggak ada bedanya ya kalau di dalam. Iya, kalau di dalam gua mah sama aja. Kalau ini dimatiin aja kan udah. Masih gelap. Duduknya. Ini dulu nggak ada maksudnya. Ya. Kira ini nggak ada. Ya. Duduknya ngadep sana. Madep ke sana ya. Ngadep sana. Atas udah nggak mungkin lagi ya Mas ya. Enggak. Ngadepnya duduk sana. Semua godaan noponya dari Panembahan Senopati ada satu lagi Kotokos. Ada di Mas. Duduknya sini, ngadepnya sana. Kalau secara analogi arah selatan sebenarnya kalau adep sana. Wah, ini mumet gila bisa masuk gini. Harusnya ya, maksudnya kasarannya. Ngadepnya sana. Mungkin kasarannya Dari sana, kalau Mas Genta lihat, ini Ya. tempat kumpulan air. Oh iya. Jadi titik tempat dia duduk dekat sama air. Naik dikit nggak apa-apa, awas kepala. Iya, awas sip. kepala. Gini. Nah, Wah. ya kan? Iya. Air kan? Seolah seperti harta karun teman-teman. Nih, jadi tapi dia ngadepi rono nggak madep keluar ya, ngadepnya ke sana duduk. Ini nggak ada ini dulu. Tapi Apa sekarang, ini? nggak dipakai orang ini. Ini nggak dipakai orang. Nggak dipakai orang. Kelihatan ya? Nggak dipakai orang. Boleh sih ngadep dulu gitu. Lalu setelah ini ya, mungkin Tasya menyusul nggak? Enggak. Ini mungkin teman-teman aku mewakili Hati-hati ya ngeretaan ini loh. Iya. Retaan ini. Retaan memanjang. mewakili pertanyaan ini, Mas. Oke, selain Bung Karno, Brawijaya V, Panembahan Senopati, apakah masih ada Banyak Mas. banyak? Ini yang dari Jawa Barat, Prabu Siliwangi juga apakah kesini? Enggak. 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 Jadi sebetulnya kuncinya cuma satu. Yang ngawalin laku di sini, titik ini itu Brawijaya V. Siapa? Brawijaya V. Oh, Brawijaya V. Yang titik laku awal di area ini, urutlah satu paketan itu Brawijaya V. Semuanya napak tilas Brawijaya V. Jadi logikanya tokoh lainnya harus lebih muda. Muda maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau bicara tokoh lainnya nanti selain Pak Karno, tadi Pak Karno nggak di sini loh ya, isunya PS giring ke sini. Nanti ada tokoh Sabdo Jati Amurogo. Yang nama lainnya apa tadi? Sinta? Bintul Haji. Bintul Haji. Kesini nggak ada. Tahu sejarah saya kan. Jadi semuanya runutnya apa? Mudanya lebih muda dari Brawijaya V. Jadi tidak ada tokoh yang lebih tua dari Brawijaya V. Sudah fix. Nah, itu. Fix. Fix. Tapi kalau zaman purba apa ya aku nggak tahu ya. Nanti Nah, kalau kita sedikit boleh. belum. Iya, boleh. Retaknya ngerambat loh. Iya. Retaknya ngerambat loh. Boleh nanya lagi nih Mas mesti. Apakah event untuk seorang GBN guru besar Nusantara juga pernah duduk di sini juga? Enggak. Kan paketan ini penting nanti punjernya di ujung toh. Ini Siapa tahu sebelum dia ini. Fix enggak? Enggak. Jadi fix ya.
jika Pegunungan Sewu adalah sesuatu yang spesial, mungkin di kacamata spiritual. Oh iya. Ya teman-teman bisa lihat lah. Dari sisi visual tanpa kita memberikan narasi apapun, unik. Mau musik? Oh iya. Siapa tahu ada musik rahasia di sini. Guys, ya. Yuk, Teman kita masih tertinggal di sana. Oke. Dan kita harus masih lanjut. Selanjutnya itu kita jalan ke tempat duduknya Bung Karno yang agak lebih dalam lagi. Nah, di satu sisi dalam gua itu ada satu perempuan yang berdiri atau duduk atau mungkin berlutut ya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Waktu aku mencoba tanya, kamu ngapain di sini gitu, dia cuma bilang, udah kalian diem aja di sini nggak apa-apa. Tapi mungkin aku ngerasa sih memang dia dari dulu ada di situ ya. Andeli bekane Mas gini ya. Di titik akhir ya bisa dikatakan mungkin ada titik akhir di Gua Greweng. Kita sudah ada di kedalaman, itu ada kakak pembina, ada kita masuk ke sana dulu. Ya dipercaya titik sana seperti transfer. Pituturnya tak simpulin ya. Semuanya itu berawal dari Brawijaya 5 untuk turunnya Wahyu cari solusi. Yang lainnya akhirnya napak tilas. Tempat ini spesialis untuk cari solusi. Dulu Mbak Tasya. Kalau sekarang monggo. Berarti yang pertama kesini Brawijaya 5? Jadi fix. Kalau sekarang Mas, pundan berundaknya coba sekarang. Kalau gini, jaga maksudnya. di sini itu nggak tahu ya, mungkin batasnya aja nanti nambahin. Nanti kalau saya nambahin ya. Ngelihatnya reneng terlalu ini ya wis mau kecil-kecil aja karena puncaknya bukan di sini, nanti urusannya kan di pinggir pantai. Di pinggir pantai ini kan cuma tempat laku, urutan paketan lakunya. Titiknya sih enak sebetulnya kalau nemuin titiknya yang tadi sana sini itu enak buat. Makanya kan tadi nanti kalau ada waktu kan kita ngerasain private, matiin semuanya keluar ya duduk di sini ngerasain lah. Maksudnya to be honest saja yang dirasain apa. Misal Mbak Tasya ngerasain ini kok banyak kunjung ya sudah. Berarti fenomenanya sekarang kunjung itu aja. Sorry. Kalau ngerasainnya enak. Bukan ini bukan karang, tanah teman-teman. Tanah itu. Jadi yo nggak usah mikir yang terlalu inilah. Kalau saya sih itu. Kamu Tasya mau nambahin? Kalau aku nggak tahu itu Punda atau enggak ya, tapi dari tadi ya di situ aja cewek. Oh di sini. Iya, tapi ya diem gitu, bukan ngapa-ngapain, kayak diem aja, kayak menunggu aja gitu. Bentuknya kayak gimana? Bagus, kondean gitu. Oh kondean. Bajunya? Kuning. Bajunya kuning. Jarinya? Baju kebesaran ini. Jarinya? Nggak lihat. Oh nggak lihat, dia nggak kelihatan jarinya. Aku nggak bisa lihat jarinya. Oh nggak bisa lihat jarinya. Sekarang bisa dilihat jarinya? Ya. Tunggu ya. Kalau nggak bisa maaf ya. Nggak tahu bentuknya apa ya, tapi coklat ada keemasan. Nggak tahu gambarnya apa tapi. Kayak ini, kayak gini-gini garda gitu tuh. Apa bentuknya kayak sayap atau enggak? Oh iya ya. Ketupat. Iya. Mangkoro namanya mungkin. Mangkoro, ya. Apa salah satu abdi kinasi. Ya. Kalau aku bilang bukan punden. Bukan punden. Bukan. Ya perwakilan dari sorry teman-teman, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita serem. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin salah satu dari selatan aja lah. Mungkin kalau Mas Genta ganteng kan ke sini. Yes. Cuma ya kalau mau informasi lebih ininya sebetulnya tempat ini balik lagi kalau sekarang itu kurang baik sering dipakai orang. Tempat wis lah roto-roto ben lancar. Dagangi ben lah urusannya gitulah. Urusannya apa istilahnya dagang, penglaris lah, penglaris. Biar laris jualannya, laris segala macam. Tapi bukan pelet ya, bukan pelet. Yang ditemuin dari siapa, dapatnya dari siapa yang pasti bukan urusannya sama ikan laut sudah. Yang dari sekitar kan banyak. Di sini juga banyak Mas. Satu yang pasti sih teman-teman, maksudnya apapun itu tujuan dan
keinginan yang ingin dikejar. Tempat ini bukanlah salah satu tempat yang menjadi akhir dari satu keseluruhan rangkaian dari ini. Masih ada tempat lain. Entah ya, mungkin di tempat ini kita baru bisa menceritakan awal lakunya kan, awal puncak lakunya kan ada nanti di pinggir-pinggir pantai itu. Nanti ceritanya seperti apa, nanti kita lanjut di sana aja ya Mas. Nggak seru kalau semuanya dibabat di sini. Oke, siap. Wes, yuk kita lanjut karena perjalanan masih sangat-sangat panjang. Oke. Langsung kita. Aku duluan apa Tasya dulu? Tasya dulu lah, beranilah. Oh, apa?